Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Anna memasuki restoran dengan hati berdebar-debar. Dia datang dengan harapan mendapatkan kejutan dari pacarnya yang bernama Nick. Namun kejutan yang Anna temui jauh melebihi harapannya. Nick, sang pemilik restoran, ternyata ingin melamar Anna, dan tanpa ragu-ragu Anna dengan hati senang menerimanya. Restoran itu menjadi saksi dari momen indah saat mereka berdua menyatukan janji cinta mereka. Saat Anna berniat ingin pulang, Nick meminta izin sejenak untuk mengambil kunci mobil yang tertinggal di ruangan lain. Namun di tengah-tengah keinginannya, Nick terkejut oleh kehadiran Christina, mantan kekasihnya yang juga bekerja sebagai karyawan di restoran itu. Christina masih belum bisa melupakan Nick dan terjebak dalam kegagalan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Nick. Dalam keadaan yang mengejutkan, Christina dengan tegas mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap hubungan antara Nick dan Anna. Esok harinya, Anna sebagai seorang guru dengan senang hati memuji tugas yang telah dikerjakan oleh muridnya yang bernama Cooper. Ungkapan pujian dari Anna membuat Cooper merasa bahagia dan bangga atas pencapaiannya. Di saat yang sama, terungkap bahwa Christina adalah kakak dari Cooper. Namun Christina tidak menyadari bahwa guru Cooper adalah Anna, orang yang kini menjalin hubungan dengan mantan kekasih terindahnya. Cooper yang hendak pulang dikejutkan oleh seorang wanita bernama Stephanie yang tiba-tiba memberikan nomor ponselnya kepadanya. Kejadian tersebut membuat Cooper bingung dan tidak tahu bagaimana harus meresponnya. Setelah itu, Cooper segera memberitahukan hal tersebut kepada kakaknya. Namun di tengah perjalanan, Cooper yang tidak fokus mengalami kecelakaan. Seseorang kemudian memberitahu Anna bahwa Cooper telah mengalami kecelakaan. Dengan cepat, Anna menuju rumah sakit setelah mendengar kabar tersebut. Tidak lupa Anna juga membawa kue kesukaan Cooper sebagai ungkapan perhatian dan dukungan. Setelah pulang dari rumah sakit, Anna melihat Nick bersama Christina. Meskipun Anna berusaha berpikir positif bahwa hubungan mereka hanya sebatas antara pemilik restoran dan karyawan, namun rasa curiga mulai menyelinap dalam benak Anna. Ketika Anna mencoba menghubungi Nick, dia mendapatkan alasan bahwa Nick sedang sibuk di restorannya. Disitulah Anna mulai merasa curiga akan hubungan antara Nick dan Christina. Perasaan curiga itu mengganggu pikirannya dan mendorongnya untuk mencari tahu kebenaran di balik hubungan mereka. Anna sempat melihat Nick dan Christina yang sedang pemanasan dan mereka akan bermain futsal. Kejadian itu terus membuat Anna kepikiran. Di sekolah, Anna bercerita pada sahabatnya yang bernama Andi. Anna bercerita jika pacarnya telah berselingkuh dengan mantannya. Lalu Andi berusaha untuk menenangkan Anna dan bertanya apa yang harus dilakukannya agar dapat membantu Anna. Di sisi lain terlihat Cooper yang sudah sembuh pasca mengalami kecelakaan. Saat itu seorang temannya memberitahu jika ada hubungan antara kakaknya, Anna dan juga Nick. Kemudian pada malam harinya, Nick yang penuh penyesalan mencoba meminta maaf kepada Anna. Nick berdalih bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Anna. Namun ketika Nick pergi sebentar, Anna melihat pesan masuk yang ternyata berasal dari ponsel Nick. Isinya adalah pesan mesra dari Christina. Namun ternyata pesan tersebut sebenarnya dikirim oleh Cooper menggunakan ponsel kakaknya yang diambil secara diam-diam. Ketika Nick kembali, Anna melampiaskan kekesalannya. Rasa marah dan kekecewaan yang melanda membuat Anna dengan tegas mengembalikan cincin yang sebelumnya diberikan oleh Nick. Dalam hati Anna, kepercayaan yang telah terkoyak tidak bisa diperbaiki hanya dengan permintaan maaf semata. Keputusannya untuk mengembalikan cincin menjadi simbol dari perasaannya yang hancur dan ketidakinginan untuk melanjutkan hubungan yang penuh dengan ketidakjujuran dan pengkhianatan. Ketika berada di sekolah, Anna mendengar kabar bahwa Cooper menghadapi beberapa masalah dalam pelajarannya. Tanpa ragu, Anna mendekati Cooper karena merasa bahwa masalah yang dialami oleh Cooper adalah tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Dengan niat baik, Anna mencoba membantu Cooper dengan memberikan les privat kepadanya agar ia dapat mengatasi kesulitan dalam belajar. Namun pada malam harinya, situasi berubah menjadi tidak terduga. Cooper semakin terobsesi dengan Anna, sehingga dia mengambil langkah yang tidak semestinya. Dia mencoba untuk mengikuti semua akun sosial media Anna dengan menggunakan foto orang lain dan menyamar sebagai seorang bernama William. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan identitas. Kejadian ini mencerminkan betapa obsesi Cooper terhadap Anna telah melampaui batas yang wajar.
Situasi semakin rumit dan Anna tidak menyadari bahwa di balik sosok William yang dia ikuti di media sosial, sebenarnya itu adalah Cooper yang terus memantaunya. Cooper terus mengirimkan pesan kepada Anna dan mengingat kondisi emosional Anna yang sedang tidak baik setelah mengetahui perselingkuhan pacarnya, Anna pun memilih untuk membuka diri dengan membalas pesan tersebut. Hari demi hari hubungan antara mereka semakin dekat tanpa Anna menyadari bahwa William sebenarnya adalah Cooper. Bahkan Anna merasa nyaman untuk menceritakan masalah pribadinya kepada William. Setelah menjalani sesi les privat dengan Anna, nilai Cooper mulai membaik. Anna pun memberikan saran kepada Cooper untuk merayakan keberhasilannya. Namun tanpa diduga, Cooper justru meminta Anna untuk mengantarnya pulang. Ketika mereka sampai di depan rumah Cooper, Cooper dengan beralasan jika kepalanya masih pusing pasca kecelakaan dan meminta Anna mengantarnya masuk ke dalam. Dengan kebaikan hati, Anna mengantarkan Cooper masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, Cooper menyiapkan minuman untuk Anna yang tanpa curiga langsung meminumnya. Namun beberapa saat kemudian, Anna mulai merasa mengantuk yang tak terkendali dan ingin segera pulang. Namun Cooper dengan tekad yang kuat mencoba untuk menahannya. Di saat itulah Cooper mengungkapkan identitas sebenarnya, bahwa dialah William yang selama ini menjadi sosok di balik layar. Tanpa memiliki kekuatan untuk melawan rasa kantuk yang semakin mendominasi tubuhnya, Anna akhirnya tak mampu menahan dirinya dan terlelap. Keesokan paginya, Anna baru menyadari bahwa semalam Cooper telah memanfaatkannya dalam sebuah permainan futsal dan berhasil mencetak 3 gol ke gawang miliknya. Rasa kecewa melanda Anna. Namun ketika dia berencana untuk mengancam Cooper dengan memberitahukan orang lain tentang insiden tersebut, Cooper justru membalas dengan ancaman balik. Dia mengatakan bahwa nama Anna yang akan tercemar di mata orang banyak jika hal ini terbongkar. Dalam keputusasaan, Anna terpaksa hanya bisa diam dan menerima kekalahan. Dia merasakan kehancuran dan kekecewaan yang mendalam, seolah-olah hidupnya hancur oleh permainan licik Cooper. Di sekolah, saat Anna berbincang dengan temannya, tanpa disadari Cooper telah mengamati Anna. Tiba-tiba saat Anna sedang mengajar, ia mendapatkan kiriman bunga. Anna pun keluar untuk mengecek siapa pengirimnya. Ketika ia menemukan sebuah surat, Anna pun sudah bisa menebak bahwa itu adalah perbuatan Cooper. Setelah jam pelajaran selesai, Anna memanggil Cooper untuk memperingatkan agar tidak melakukan hal bodoh karena semua itu tidak membuatnya menyukai Cooper. Hal tersebut justru membuat Cooper merasa marah dan melampiaskannya kepada Stephanie. Masih merasa marah terhadap Anna, Cooper mengancam dengan foto bermain futsal mereka. Namun Anna sama sekali tidak takut. Bukannya Anna menjadi suka, justru sebaliknya Anna malah merasa muak kepadanya. Anna yang tidak sanggup menyimpan masalahnya sendiri, akhirnya menemui Nick dan menceritakan semuanya. Mulai dari dirinya yang kebobolan 3 gol oleh Cooper, hingga hidupnya yang kini tak tenang karena ulah muridnya sendiri. Namun anehnya di sini Anna tidak menyebutkan bahwa pelakunya adalah Cooper. Di malam hari, Cooper menghubungi Stephanie untuk meminta maaf dan mengajaknya bertemu. Tujuan Cooper sebenarnya adalah memanfaatkan Stephanie untuk membalas dendam kepada Anna. Namun Stephanie mengira jika Cooper suka dengannya dan selalu ingin bersamanya. Sementara itu, Christina menerima foto Cooper dengan Anna saat bermain futsal. Christina menyadari bahwa sebenarnya Cooper yang selama ini menyukai Anna. Kemudian Christina bertanya kepada Anna maksud dari foto yang dikirimkan oleh Cooper. Lalu tiba-tiba Anna mendapatkan pesan untuk datang ke suatu tempat jika ingin Stephanie selamat. Sesampainya di tempat tersebut, Anna, Christina, dan Nick tidak bisa masuk karena pintu terkunci. Mereka pun berpisah untuk mencari pintu lain. Ketika Christina memanggil Cooper dan tidak mendapatkan jawaban, ternyata Cooper mencoba untuk menghilangkan Anna karena sakit hatinya. Namun kakaknya justru menjadi korban karena mengira jika itu adalah Anna. Sementara itu Stephanie yang berada di dalam enggan membuka pintu karena menganggap Anna sebagai orang jahat yang ingin memisahkan Stephanie dari Cooper. Namun setelah dijelaskan dengan baik, Stephanie mulai percaya bahwa Cooper adalah orang jahat. Hal itu diperkuat dengan meninggalnya Christina akibat tindakan adiknya sendiri. Saat itu terungkap bahwa Cooper merasa kesepian dan Anna adalah satu-satunya yang selalu ada untuknya. Itulah sebabnya dia begitu terobsesi dengan Anna. Kemudian Cooper terlihat dalam perkelahian dengan Nick. Namun saat Cooper ingin menghilangkan Nick, Anna berhasil menggagalkan usahanya. Lalu di akhir film terlihat Cooper yang sedang mengalami gangguan jiwa akibat semua kejadian yang telah terjadi.
Akon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.